Oke, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kita di sore hari ini yang akan kita bahas yaitu penerapan core value ASN ya. Namun sebelum masuk situ izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sirot. Saya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Saya di Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Nah, untuk lebih nyaman lagi kita berbincang, kita perkenalan dulu ya. Silakan untuk Mbak Nadia memperkenalkan diri. Halo, nama saya Nadia Ramatila Arif, saya biasa dipanggil Nadia. Saat ini saya ditempatkan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Provinsi Banten, dan saya saat ini ditempatkan di Satpel Terminal Tipe A Lebak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam kenal Mbak Nadia. Selanjutnya silakan Mbak Dini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Ade Andani dari BPTD Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Di sini saya penempatan di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ujung. Oke, semuanya itu ya. Sebagai awalan, tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value ASN, yaitu berakhlak. Nah, core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional nantinya. Oke, itu sekian sedikit dari saya, prolog dari saya. Pertanyaan nih buat Mbak Nadia dulu. Pertama, Mbak Nadia, kalau saya boleh tanyakan, sejauh mana sih penerapan core value ASN di lingkungan unit kerja Mbak di Terminal Tipe A Lebak? Silakan Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mas Sirot atas pertanyaannya. Karena saya ditempatkan di terminal ya Mas, jadi untuk penerapannya itu yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Yang pertama, masyarakat itu kalau misalkan datang dari bis, mereka cenderung kebingungan untuk ke daerah sini naik apa, terus cenderung kebingungan untuk misalkan naik bis ke arah sini naik bis apa, pukul berapa. Nah, itu saya membantu sebisa mungkin kepada mereka untuk memberikan informasi. Untuk akuntabel, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang diberikan oleh atasan. Dalam hal ini, atasan menyuruh saya untuk menginput data kedatangan dan keberangkatan bis, lalu di-input ke website yang disediakan oleh Kemenhub yang bernama Siasati. Oke, kemudian dari segi kompeten, saya terus belajar hal-hal yang baru, karena kan kami baru ditempatkan di penempatan ya, jadi pasti banyak istilah-istilah yang baru, jadi memungkinkan saya untuk membuka lagi materi-materi baru saat masuk ke kantor, apalagi aplikasi-aplikasi yang memang baru saya dengar ya saat saya masuk ke penempatan. Kemudian untuk segi harmonis, kami saling menyapa satu sama lain ketika baru sampai di tempat kerja. Jadi saling menyapa, saling bersalaman. Terus kami juga sering mengadakan acara makan bersama. Ya, ini tujuannya untuk saling harmonis gitu ya. Ya, membangun ini ya Mbak, keterikatan emosional. Ya, siap. Untuk dari segi loyal, yaitu taat kepada peraturan seperti absen tepat waktu, kan karena kami ada fingerprint juga ya. Lalu kemudian menghormati pimpinan dan senior dengan cara berperilaku yang sopan. Kemudian untuk segi adaptif, saat pertama kali datang ke tempat kerja, otomatis kami harus penyesuaian ke lingkungan yang baru. Kemudian dari segi kolaboratif, karena saya ditempatkan di tempat kerja saya bersama rekan sesama CPNS, kami saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari atasan. Mungkin seperti itu sih penerapan saya sejauh ini. Hambatan apa sih Mbak dalam proses penerapan core value ASN ini di unit kerja Mbak? Ya, hambatan kalau berbicara soal hambatan, mungkin yang menghambat penerapan untuk pelayanan publik yang baik ya. Mungkin kalau di tempat saya itu seperti ini. Kami belum ada kayak ruangan khusus atau tempat khusus untuk pusat informasi dan pusat pelayanan untuk para penumpang gitu atau masyarakat umum, sehingga dikhawatirkan mereka akan kebingungan. Mungkin dari mereka ada yang sudah lama mengenal terminal tersebut jadi nggak kebingungan, atau nah masalahnya mereka yang baru-baru ini kemungkinan ada kebingungan kalau karena tidak ada
tempat untuk pusat informasi. Terus juga karena bangunan kami terminalnya masih baru ya, Iya, Mbak. jadi masih belum ada pemanfaatan ruang yang kosong. Jadi Iya. masih banyak ruang kosong yang belum termanfaatkan dengan baik. Oke. Kalau saya boleh bertanya lagi nih, Mbak. Eh, Kira-kira dari tadi persoalan yang udah Mbak paparkan ke kita nih ya, Mbak punya solusi nggak bagaimana untuk bisa mengurangi minimal ya hambatan atau kendala untuk menerapkan tadi fokusnya kepada pelayanan ya, Mbak? Silakan, Mbak. Kalau menurut saya ya, karena ini banyak sekali ruang kosong, mungkin bisa dibuatkan tempat khusus untuk pusat informasi dan pusat pelayanan. Lalu juga saya inginnya memberi saran kepada atasan saya ya, agar ditempatkan pegawai khusus untuk di ruang pusat informasi tersebut. Jadi harapannya kalau misalkan ada masyarakat yang butuh informasi, mereka berada di satu pintu itu aja. Jadi tidak Jadi kebingungan. nggak iya betul. Jadi nggak bingung kalau terlalu banyak apa namanya yang ngasih info kadang suka beda-beda gitu. Jadi harus satu pintu Ya ya. benar. Iya Karena betul. kan kalau di gerbang depan ada orang, di sini ada orang, jadi ada petugas gitu. Jadi mereka bingung, lebih baik di satu pintu aja gitu. Iya iya. Ataupun kalau misalkan agar pelayanan publik yang baik, harapannya sih mengadakan survei kepuasan pelayanan terhadap pelanggan ya. Karena saya rasa sebelumnya masih belum ada itu survei untuk kepuasan pelayanan. Oh iya, apa survei kepuasan masyarakat gitu ya, Mbak ya? Belum ada ya? Ya, harapannya sih ada seperti itu. Mungkin mereka ada kendala apa, ada saran apa, mungkin jadi kita bisa tahu, bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik gitu untuk mereka. Nah, saya ke Mbak Dini, boleh Mbak Dini? Halo, Mbak Dini, di unit kerja Mbak sendiri itu masalah yang Mbak hadapi itu apa ya? Yang berkaitan dengan core value ASN ini. Penerapannya ya, Mas. Ya. Mungkin dari berakhlak itu sendiri merupakan akronim dari beberapa. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Sebagai contoh ya, beberapa waktu yang lalu kami menemui pengguna jasa yang terlihat kebingungan saat dihampiri ternyata Bapak Parubaya tersebut belum mengetahui mekanisme penggunaan jasa transportasi penyeberangan. Sedangkan beliau harus berangkat saat itu untuk mengunjungi anaknya yang sedang sakit di Madura. Di sini petugas pelayanan dengan sigap membantu sampai Bapak Parubaya tersebut sampai tujuan dengan selamat. Kedua, itu ada akuntabel. Ketepatan dalam menghargai waktu bekerja adalah bentuk disiplin untuk bagi ASN, yakni tepat waktu sehingga pelayanan juga dapat berjalan dengan baik. Sebagai pemberi pelayanan di pelabuhan penyeberangan, tugas terpenting kami yaitu menerbitkan surat persetujuan berlayar. Dan pengguna jasa tidak bisa melakukan aktivitas mencapai tujuan serta pastinya akan merasa kecewa apabila kami tidak datang tepat waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang ketiga, itu ada kompeten. Sebagai contoh, setiap ASN di pelabuhan penyeberangan dituntut untuk mengerti bagaimana cara menerbitkan surat persetujuan berlayar dan harus memahami persyaratan apa saja untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar tersebut. Yang keempat, itu ada harmonis. Kami selalu berusaha bahu-membahu dalam mewujudkan terlaksananya pelayanan penyeberangan yang terbaik. Selanjutnya ada loyal. Sebagai ASN, kami bekerja dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, saling menghormati sesama teman kerja, menghargai pendapat yang disampaikan, dan kami juga berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya itu ada adaptif, berusaha menumbuhkan kesadaran pengguna jasa. Di sini menjadi poin pertama yang akan kami lakukan, yaitu menumbuhkan kesadaran dengan cara melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa untuk menggunakan pengisian Google Form survei kepuasan masyarakat agar lebih praktis dan lebih memudahkan pengguna jasa dalam pengisian survei. Kami selalu melakukan dan mensosialisasikan kegiatan ini setiap saat. Dan kami juga siap membantu dalam penggunaannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kolaboratif. Di sini kolaboratif kami selalu membagi tugas agar menciptakan makna kebersamaan. Jadi kami membagi tugas satu teman misalnya melaksanakan kegiatan ramcek kapal penyeberangan dan satu teman lagi itu menyusun atau membantu dalam pembuatan dokumen akhir pemeriksaan. Demikian Mas Sirot.
Terima kasih Mbak Dini ya atas pemaparan. Mbak Dini boleh share nggak sih ke kita? Kan kita tahu nih ada migrasi kewenangan dari Hubla ya, perhubungan laut ke Hubdat ya, mengenai penyeberangan ini. Boleh sharing sedikit nggak Mbak ke kita bagaimana proses migrasi ini? Terima kasih. Oh iya, itu penyerahan kewenangan itu tepatnya di 1 Juni tahun 2021 baru diserahkan ke Hubdat. Jadi peralihan itu sebenarnya sambil berjalan itu seiring waktu disempurnakan untuk peraturannya. Yang mana kita sekarang masih menggunakan peraturan laut sebenarnya. Namun juga dibuatkan surat dari Perhubungan Darat untuk menjelaskan mengenai tata cara seperti halnya tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar. Yang mana di sini juga kita mengambil dari pekerja perhubungan darat yang berkompeten atau kita melaksanakan diklat seperti itu, Mas. Jadi kita melaksanakan diklat Syah Bandar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini. Uh, dari perbincangan kita ini nih, saya mau sedikit ini ya, mau nanya lagi. Ke Mbak ini deh, ke Mbak Nadia mungkin ya. Mbak Nadia, kalau saya boleh tanyakan, harapan apa sih yang ingin Mbak capai gitu dari penerapan core value ASN ini, Mbak? Silakan Mbak Nadia. Oke, baik Mas Sirot. Harapan saya ke depannya untuk core value ASN itu, untuk di tempat kerja saya ya, harapan saya itu tidak hanya ASN yang menerapkan core values tersebut, tapi juga non ASN secara tidak langsung ya. Karena harapannya kalau kita memang bersama-sama menerapkan core values tersebut, jadi kita harapannya bisa membangun pelayanan publik yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke Mbak Nadia. Kalau saya boleh tahu itu pegawai non ASN-nya maksudnya PPNPN atau pegawai swasta, Mbak? Yang dimaksud. Iya, dari PPNPN-nya itu. Oh ya betul, karena kan dia bagian dari lingkup kerja kita ya. Jadi kalau dari kita. Ya kalau kita aja yang berakhlak tadi yang core value, tapi kalau rekan kerja yang PPNPN itu nggak ikutan punya misi yang sama, pasti akan sulit di pekerjaan. Betul sekali Mbak. Iya betul sekali, karena kembali lagi ke masyarakat. Karena masyarakat tidak memandang ya kalau misalnya kita ini ASN atau bukan. Ya betul, karena nggak kelihatan. Pegawai ya. Betul, mereka tahu kita hanya pegawai yang melayani mereka. Jadi mereka tidak peduli mau kita ASN atau bukan. Iya, yang mereka tahu ya dilayani dengan baik, betul sekali. Ya. Oke. Sekarang saya ke Mbak Dini ya. Mbak Dini, kalau dari Mbak Dini sendiri nih, harapan apa sih yang pengen Mbak capai dari penerapan core value ASN ini, Mbak? Iya, baiklah Mas Sirot. Mungkin harapannya lebih besar ke diri saya sendiri ya, untuk merubah mindset saya untuk menjadi ASN yang berakhlak. Dengan begitu, untuk mendukung keberhasilan penerapan tersebut harus diawali dari diri sendiri untuk penerapan core values berakhlak dalam lingkungan kerja sehari-hari. Yang mana ini juga harus mampu untuk meningkatkan kompetensi diri dan selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dengan itu juga, saya berkomitmen untuk selalu bekerja jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi, yang mana nantinya dapat menjalani peran ASN yang kuat, unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan berdaya guna. Sekian. Oke, Mbak Dini, luar biasa Mbak. Unggul, cerdas, inovatif, dan berdaya guna. Oke, saya tangkap ya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas waktu dan kesempatannya. Oke, saya akan garis bawahi bahwa semua yang kita lakukan tadi yang udah disebutkan di awal sampai dengan akhir, semoga ini menjadi fondasi kita dalam melakukan semua aktivitas apapun bidang tugas kita dan menjadi budaya yang menjadi kebiasaan, bukan lagi tekstual dari buku atau dari artikel ya, tapi menjadi sebuah budaya, jadi kebiasaan yang menyeluruh gitu, nggak hanya sepotong-sepotong. Karena tadi ada 7 nilai yang kita sudah bahas di awal. Dan tujuannya akhirnya tentu kita semua menjadi ASN yang profesional sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Oke, itu aja yang bisa saya garis bawahi dari perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Nadia Rahmatillah Arif. Terima kasih atas waktunya Mbak Ade Asdayani.
Semoga sukses dan lancar di pekerjaan barunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.